Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema beriman ketika hidup di luar kendali. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa setiap kerinduan kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami untuk menjalani kehidupan ini senantiasa berpegang kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan sepanjang perenungan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Habakuk 1. Saya akan membaca dari Habakuk 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Dilanjutkan dari Habakuk 1 ayat ke-13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Bapak Ibu Saudara, ada kalanya hidup kita terasa seperti di luar kendali. Kita menuduh seolah-olah Tuhan memerintah dunia ini dengan cara yang tidak adil. Orang benar menderita kejahatan, dan orang jahat menikmati kemakmuran serta menguasai orang baik. Oleh karena itu, wajar jika kita bertanya, "Mengapa Tuhan? Dan sampai kapan ketidakadilan seperti ini akan terjadi, Tuhan?" Akan tetapi, sadarkah Anda bahwa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita menempatkan diri sebagai pihak yang berkuasa menentukan siapa yang baik dan siapa yang jahat, serta mana hal yang baik dan mana hal yang jahat? Bukankah penilaian kita tidak bisa dijadikan standar untuk menentukan status moral seseorang? Apalagi untuk menilai keadilan Tuhan. Kita semua telah berdosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan, sama seperti semua orang lain. Demikianlah hal yang terjadi dalam perjalanan pelayanan Nabi Habakuk. Ia mengamati kebobrokan kehidupan sosial bangsa Yahudi. Lembaga dan tokoh agama mengabaikan Taurat. Kekerasan dan penganiayaan terjadi tanpa henti. Keadilan diputarbalikan. Ia mengawali percakapan dengan nada protes kepada Tuhan. "Berapa lama lagi ya Tuhan? Dan mengapa?" Habakuk merasa bahwa teriakannya meminta tolong tidak didengarkan. Bahkan Tuhan seolah-olah membiarkan kelaliman terjadi. Lalu Tuhan memberikan jawaban yang membuat ia terheran-heran. "Aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasan itu. Mereka semua datang untuk melakukan kekerasan." Habakuk gelisah dan kembali protes kepada Tuhan. Meskipun ia punya iman terhadap sifat dan tujuan Allah, ia kembali mempersoalkan rencana Tuhan. Mengapa Tuhan memakai bangsa Kasdim atau Babel yang jelas-jelas rusak moralnya untuk melaksanakan hukuman kepada umat pilihannya? Habakuk merasa ngeri membayangkan keadaan yang akan dihadapi oleh bangsanya. Tahu dan percaya bahwa Tuhan berdaulat tidak berarti tidak melihat ketidakadilan, tidak merasakan sakit dan penderitaan, dan tidak bergumul dengan pertanyaan sulit. Hal baik bisa terjadi pada siapapun, termasuk pada orang jahat, karena Tuhan berbelas kasihan terhadap ciptaannya. Hal ini sulit dipahami. Saat mengingat orang-orang yang sedang melawan rencana Tuhan, apakah Anda sudah membiasakan diri untuk berdoa agar mereka dapat melihat kasih serta rencana Tuhan, lalu bertobat menjadi anak-anak Allah? Tuhan mampu membawa kebaikan bagi siapapun dan melalui situasi apapun. Percayalah. Mari kita berdoa. Tuhan,
Ampuni kami kalau kami sering mempertanyakan rencana Tuhan atas hidup kami. Bahkan kami sering merasa Tuhan tidak adil. Kami lupa bahwa kami juga adalah orang-orang yang berdosa yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi. Namun hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Allah yang melihat setiap pergumulan kami. Tolong kami Tuhan agar kami tetap beriman kepadamu meskipun kami belum mendengar jawaban doa kami. Biarlah kami boleh tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja merancangkan rancangan yang terbaik bagi setiap kami menurut hikmat-Mu. Ajar kami boleh terus berjalan dengan iman, bukan dengan pengertian kami sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.